Indonesia ini bukan milik suatu ras ataupun suku ataupun agama. Indonesia itu milik kita bersama. Jadi ya dijaga bareng-bareng aja. Iya. Nggak usah saling musik-musik itu Iya, aja. mantap. Hari ini agak beda nih, dan saya openingnya juga agak beda karena tiba-tiba kedatangan Bang Pace, Bang ya? Pace. Nah, Pace tapi katanya bukan orang Papua tapi Pace ya? Bukan, Bang. Jawa. Oh, orang Jawa. Saya kayaknya Jawa juga. Iya, kebetulan juga Jawa. Ini mungkin nanti bakal ada gambar apa motornya Bang Pace ya, kita ambil detailnya gimana atau ya sedikit sinematik. Malam hari ini malam inspirasi ngobrol dengan Bang Pace. Mendadak Bang ya. Tiba-tiba kita merespon karena ada Bang Pace di sini dapat idenya mendadak. Jadi Bang Pace ini adalah salah satu riders. Gitu ya. Ya, Bisa dibilang riders, bisa dibilang apa lagi? Saya nggak Biker, bikers, aja apa. apalah Segala itu. macam. Yang sudah hampir keliling Indonesia. Separuhnya. Oh, sudah 50%. Berarti kan tinggal 50% lagi dan kebetulan hari ini Bang Pace ada di Melawi ya. Melawi, Ya. Kabupaten Melawi, tepatnya di Kota Nangapino, Kalimantan Barat. Dan hari ini saya ditemanin Bang Firman. Kemarin saya ditemanin Dueng, hari ini ditemanin Bang Firman. Kawannya beda-beda ya. Tiap episode Iya, iya. lapan inspirasi ini beda-beda nih. Dan hostnya. alhamdulillah Acak. Acak. saya konsisten. Konsisten gini-gini aja. Ini direkturnya, yang namanya direktur harus hadir terus gitu kan. Direktur Ya. utama. Direktur tak bergaji tuh ya. Oke, Bang Pace. Saya lihat motornya tadi tuh, wah luar biasa sekali. Apa? Pernah lihat motor dari tanduk? Baru ini. Kalau motor yang aneh-aneh gitu, kalau di Jawa motor Vespa banyak. Banyak ya. Tapi ini saya nggak tahu motornya apa. Motor apa sih ini, Bang? Kalau itu Suzuki Matic, Bang. Suzuki Next 2, generasi 2. Oh. Itu yang keluaran tahun 2018 yang pertama kali dan jadi yang pertama kali keliling Indonesia pakai Suzuki. Wah, mantap. Mantap. Pakai Suzuki loh ya. Harusnya Jarang Suzuki, masalahnya. Suzuki harusnya kasih sponsor. Ya, harusnya Betul nggak? ngelirik. Iya. Suzuki Nanti- harusnya nanti ngelirik. Kita tulis di bawahnya ya, Nah. Suzuki gitu Kita ya. ketik-ketik Suzuki nanti. Ya. Idenya apa, Bang? Kok tiba-tiba mau keliling Indonesia pakai motor? Dulu sih dari cita-cita dari zaman SD sebenarnya. Jadi pingin, kalau dulu kan orang masih zaman kecil seneng ngelihat buku nih, buku-buku sejarah. Ya. Kan? Jadi aku pingin langsung ke sana. Jadi Langsung karena jalan-jalan gitu ya? langsung ke sananya toh. Jadi waktu zaman SD tuh pernah lihat Danau Toba, Sungai Kapuas, terus bencana gempa tsunami Aceh itu toh. Jadi pingin ke sana langsung gitu. Jadi termotivasi dari situ. Dan bisa nyapainya sekarang. Ini Bang Pace Hanif ya. Pace Hanif ini dari tamat SMA gitu ya. Ya, SMK tepatnya. Tamat SMK langsung milih jalur jalan-jalan gitu ya. Saya lihat kan tadi di IG-nya ada curhatnya juga di IG-nya. Oh. Ada curhat juga. Curhat apa tuh? Kawan-kawan lain kuliah apa gitu ya. Kawan lain kuliah, ada yang nikah. Kita masih hobi jalan-jalan. Masih hobi jalan-jalan. Kenapa? Tapi memang sukses juga ya. Sukses melihat peta yang aslinya. Tapi berarti lulus SMA memutuskan jalan-jalan atau lulus SMA langsung jalan-jalan atau masih ada proses? Ada sih proses dulu waktu kejadian yang Surabaya sama Papua dulu tuh yang rasisme tuh. Oh. Itu kan sempet Iya, betul. di sana kan rame di sana dan salah satunya korbannya juga satu keluarga itu. Jadi aku pun punya warung nih ceritanya. Oh, Warungnya gitu ya? kena imbasnya, kena bakar, habis. Oh, Nah, iya. dari situ akhirnya keluar bawa nama Papua, bahwasanya aku bukan orang Papua tapi aku cinta dengan Papua. Oh, mantap. Luar biasa ya. Bisa tepuk tangan. Jadi memang inspirasinya dari Dari situ. makin menguatkan gitu ya. Makin menguatkan lagi. Iya, orang Surabaya, tapi keliling Indonesia bawanya Papua. Karena aku sempat termotivasi dari kata-katanya pendampingnya Presiden Jokowi yang memang staf khusus Papua, siapa yang namanya lupa. Jadi orang Papua itu nggak harus berkulit hitam, jadi orang Papua itu nggak harus rambut keriting. Jadi orang Papua ya kamu tinggallah di Papua, bergaul sama teman-teman Papua.
Nah dari situlah baru status milenial tuh ya. Yang Status milenial, ya betul ya. Saya juga lupa namanya siapa. Luar biasa ya. Benar ya, berangkatnya dari situ. Startnya kan dari Surabaya nih. Kalau misalnya naik motor langsung kelilingin Jawa dulu atau langsung ke mana? Start awalnya? Start awalnya sih dari rumah ya, dari kota Papua, ya? Sorong, dari Papua, dari Papua Barat. Itu kan ikutnya Papua Barat nih. Karena di Papua, Pulau Papua itu kan ada 2 provinsi. Iya. Ibu kotanya itu Manokwari sama Jayapura. Kalau kebetulan aku ikutnya Papua Barat. Nah, yang Dari lebih Sorong, tahu ya? orang-orang itu pertama kali adanya UPM Papua Barat tuh. Iya. Operasi Papua Merdeka. Jadi waktu pertama kali perjalanan tuh rencananya mau hadir acara anniversary. Edifnya klub motor awalnya di Oh, gitu Manado. Oh. Karena di Manado udah kehabisan uang waktu itu. Kerja di situ, kerja di Manado berapa hari ya? 4 hari kurang lebih. Nyuci motor, habis itu ngelanjut lagi. Karena mungkin keenakan di jalan, jadi habis duit kerja, gabung lagi, habis duit kerja, Jadi gabung lagi. dari Papua, dari Sorong itu ke Manado dulu ya? Ya Manado dulu. Berarti pakai lintasan- kapal ya? Ya kapal itu kalau nggak salah. Berapa hari itu? 1, 2, 3 kali kapal. 3 kali kapal. 3 kali kapal. Itu transit atau 7 kali transit. Waduh. Pulau kecil. Kurang lebihnya 1 minggu di kapal tuh. luar biasa? Dari Manado baru start lagi keliling Sulawesi atau gimana? Enggak, itu masih cuman sekedar lintas, belum ada pikiran keliling Indonesia waktu itu. Oh, belum ada Belum kepikiran ada. gitu ya. Jadi waktu udah nyampe di Makassar nih, karena udah di ujung. Iya. Udah di ujung mau pulang ke Papua lagi nanggung. Iya. Sekalian pulang lagi kampung ke Jawa. Iya, masuk Dari Surabaya Jawa, ya. Masuk Surabaya, dari Surabaya pamitan. Lanjut pingin ke Aceh. Kan udah enak tuh ya. Ah. Kalau dari Jawa ke Sumatera itu kan udah Udah jalan lewat atas Bakahuni segala macam kan udah enak kan. Udah gampang. Iya. Nah, akhirnya lanjut ke Aceh, dan kebetulan juga ketika perjalanan masa pertama kali lockdown itu aku ada di Medan. Oh, yang pas Covid awal-awal ya. Covid awal kali itu bulan Iya. 3 ya, kalau nggak salah bulan 3 2020 toh. Iya. Nah, itu pertama kali di Medan, sempat beberapa kali diusir warga 10 kali. Gitu ya, Jadi, sempat kayak gitu ya. Itu kenapa diusir, Pak? Ya karena masih gencar-gencarnya toh, jadi orang masih parno-parnonya. Kalau sekarang kan udah nggak terlalu. Iya. Ada yang percaya, ada yang enggak, itu Karena orang masing-masing tua. lah. Iya, iya. Jadi dari Medan naik ke ngejar ke Aceh dulu ya. Iya, ke Aceh dulu, ke Sabang. Dan di Aceh juga nggak bisa langsung ke Sabang juga, harus nungguin selama kurang lebih 2 bulan aku situ. Waduh. Jadi 2 bulan hidupnya di Aceh. 2 bulan di Aceh, dari mulai sebelum bulan puasa sampai setelah Lebaran. Jadi puasa sampai Lebaran tuh di Aceh. Lebaran 2020 di Aceh berarti ya. Lebaran 2020 di Aceh. Itu Luar karena biasa, saking luar lamanya biasa. sampai di sana tuh kerja 2 kali. Kerja Satu apa? bulan jadi kuli bangunan, 1 bulannya lagi itu kerja Nanam rumput. nyeles. Oh iya, saya kira nanam rumput. Kalau Aceh itu kan pribadi, terkenal dengan enggak. Kayak itu bahaya. Berarti memang di sana tapi ada kawan-kawan komunitas motor juga kali ya yang ada komunitas. Ada, tapi kan waktu itu juga teman-teman lagi parno-parnonya juga. Lockdown Kita kan juga, nggak bisa kan? nyalain juga kan, Iya, karena iya. keadaan, posisi juga. Toh. Iya. Jadi ya kita harus gimana ya, harus bisa berbaur sama warga. Akhirnya ya ketemu sama orang, ditawarin kerja. Akhirnya ikutlah sama dia sampai jadi anak angkat situ. Oh gitu ya? Iya. Sampai dapat orang tua angkat di Aceh Orang gitu tua ya? angkat di Aceh. Iya. Dari Aceh kemudian baru turun jelajah ya Sumatera. Baru Ya? lah jelajah, karena udah nanggung itu. Iya. Aku masuk Sabang itu udah berapa bulan aku di jalan tuh. Itu udah kurang lebihnya 5 bulan di jalan. Waktu udah nyampe di Sabangnya itu. Di Sabangnya ya? 306 hari. Masih inget 306 hari itu nyampe di Sabang. 306 hari baru sampai ke Sabang. Baru nyampe di Sabang. Hampir 1 tahun ya? Belum nyampe tuh kalau Iya. 300 tuh. Itu masih Satu berapa bulan? tahun. 5 Ya bulan 2 bulan lah ya. Nah, Iya. 6 bulanan setengah tahun ya. Waduh, luar biasa. Itu dari ngejar dari Makassar ke Sabang. Heeh. Sedang itu masa-masa lockdown ya. Masa-masa lockdown itu pun aku masuk Sabang nggak semudah yang dipikirin teman-teman juga, kan karena masa pandemi itu aku sampai berapa kali ya di pelabuhan tuh, hampir tiap minggu aku ke pelabuhan tuh nanya Boleh ndak gitu boleh ya? ndak, boleh Iya. ndak, sampai mohon-mohon kan, karena udah gak enak sama temen, udah lama di situ. Iya. Akhirnya karena mungkin ada satu orang yang udah iba kayaknya, udah kasihan juga, udah lama di situ. Siatar gitu ya? Akhirnya
diizinin sama komandan yang di sana, diteleponin, tolonglah ini orang satu ini masukin dulu, dia cuma pengen foto, akhirnya cuma foto doang terus pulang. Ya kan ada pulau yang banyak-banyak itu kan. Itu pun wisata nggak bisa kemana-mana, Nggak cuma bisa, di 0 km itu aja. 0 km ya. Dari situ dari Aceh baru turun ya sekarang ya. Baru turun. Turun dari Sumatera tembusnya langsung ke Jawa atau gimana? Bali. Ya, ngabisin Sumatera dulu kemarin tuh. Oh, ngabisin Sumatera. Sumatera itu kurang lebih 8 bulan. Sumatera doang. Karena Sumatera itu provinsi terbanyak di Indonesia, ada 10. Iya, betul, banyak provinsinya ya. Ya, banyak dari mulai kan ada Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Padang, Kepulauan ya. Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Iya, sama banyak ya. Bengkulu. Itu semua kabupaten dapat atau Alhamdulillah semua kurang beberapa yang kepulauan aja yang nggak bisa masuk. iya, sulit juga kan Kayak mau nyebrang. pulau Gunung Sitoli, Nias, Natuna nggak bisa masuk, Tanjung Balai Karimun, Iya. terus Tanjung Sentan apa gitu di wilayah Kepulauan Riau sama Belitung. Padahal Belitung itu khasnya tuh tempatnya Iya, syuting betul. Laskar Pelangi itu. Iya. Tapi nggak bisa masuk. Itu masuk dari Kalbar juga bisa harusnya. Bisa. Iya, dari Mempawah bisa emang, masuknya ke bisa. Belitung Cuman ya. Karena ya tahu sendiri kalau Kondisinya pandemi ya. waktu itu tuh, Iya. Dari Sumatera selesai masuk ke Jawa. Jawa. Keliling Jawa itu kurang lebihnya 6 bulan. Waduh. Jawa tuh. Karena kotanya banyak dan hampir semuanya itu isinya kota semua, nggak ada kabupaten. Iya, kalau Itu Jawa. ini Om Ateng nih yang paham. Dari mulai ujung Banten sampai ujung Banyuwangi itu. Iya. Dari mulai ujung Kulon sampai Alas Purwo itu masuk semua. Sampai Banyuwangi. Waduh. Ya, saya dari tadi kan banyak dengerin ini. Ternyata salah satu manfaatnya keliling Indonesia itu adalah paham geografi ya. Hafal jadi Hafal, jadi geografis jumlah provinsi ada berapa, jumlah kabupaten. Jadi bisa jadi presiden nanti Pak. Minimal hafal jumlah provinsi. Oh, Bang Ateng masih ingat? Apa? Ingat. Saya jelas nggak tahu lah. Dari Jawa lanjut lagi ke mana Bang? Habis keliling Jawa. Surabaya. Dari Jawa kemarin naik ke Kalimantan lewat Semarang. Oh, berarti nggak masuk ke Bali dulu gitu ya? Enggak. Berarti langsung masuk Kalimantan dulu? Langsung masuk Kalimantan, ngabisin Kalimantan. Soalnya kan Kalimantan termasuk pulau terbesar di Indonesia juga. Iya. Salah satu. Yang terbesar pertama kan Papua pastinya. Yang kedua kan Kalimantan. Nah, Kalimantan udah Kalimantan mana aja Bang? Atau Khusus saat ini Kalimantan Barat. Khusus saat ini. Oh, memang Yang pertama udah- barat dulu ya? Barat dulu karena Kalimantan Barat dia provinsi terluas di Kalimantan. Oh, ngabisin dulu ya? memang kita Kalimantan Barat itu luas. Saya sering ngeluh dengan luasnya Kalimantan Barat itu. Apa masalahnya tuh? Masalahnya gini, sekarang kalau misalnya kita pikir ya, dari Jakarta ke Malang itu kan butuh waktu 18 jam ya. Satu hari lah Ya, minimal sampai istirahat. 18 jam, 20 jam. Sekarang dari Pontianak sampai Putu Sibau itu berapa jam? Berapa kali ngeres juga. Kurang lebih juga sih. Nah, itu jarak kita Beda dari Putu Sibau ke Pontianak itu sama jaraknya dengan dari Malang ke Jakarta. Dari Malang ke Jakarta itu berapa provinsi? Nah, Iya. kita di sini Satu provinsi. Iya, Iya ya? nggak Masih masuk beda akal. kabupaten, beda Masih kabupaten. hanya beda kabupaten aja. Oh, berarti Kalimantan adalah Kalimantan Barat. Kalimantan Barat adalah provinsi pertama yang dikunjungi. Nah. Nah, kira-kira dari lamanya perjalanan ini apa sih Bang yang didapat gitu? Banyak. Dari perjalanan ini. Selain senang, selain kayaknya yang barang-barang yang di atas motor itu pemberian semua ya kayaknya. Bener. Nah, pemberian Iya. pasti berangkat kosong gitu. Kosong. Selain pemberian itu yang didapat apa Pak kira-kira? Yang paling utama sih pengetahuan mengenai sejarahnya Indonesia berdiri itu siapa-siapa aja kan. Jadi lebih memahami Indonesia itu seperti apa khususnya di situ kan. Langsung datang ke tempatnya gitu ya? Jadi dulu aja Islam pertama kali masuk di mana aja aku tahu itu di Kecamatan Barus. Dulu orang Persia yang bawa dulu. Oh, Itu gitu di ya? Kecamatan Barus, Sumatera Utara, bukan Aceh. Jadi pertama kali Islam masuk tuh dari Sumatera Utara, tapi karena Sumatera Utara udah kebanyakan orang Kristen, orang Batak kan. Jadi dilemparlah ke Aceh waktu itu. Ceritanya begitu. Ada sejarah. Oh, sempat cerita di sana juga ya? Dapat Ya, ceritanya itu juga? kan ada salah satu makam terpanjang situ, makam 13 meter. Makam Oh, gitu orang ya? Persia kalau nggak salah gitu. Bang Ateng tahu? Enggak. Nanti kita jalan-jalan keliling Nanti Indonesia ya. Pakai sepeda ya. Berdua ya. Saya Oh, juga, yes. saya sebenarnya punya keinginan Bang, keliling Indonesia bahkan keliling dunia.
Cuman karena apa? Cita-cita itu masih ada, keliling pakai motor masih punya, ada cita-cita. Nah, hari ini kedatangan sampean yang apa? Yang sudah melakukan itu, siapa tahu energinya nanti Tertular ya. tertular lah sama keluarga bisa keliling Indonesia. Saya motoran paling jauh itu hanya dari Malang ke Lombok. Malang Lombok. Itu lumayan jauh juga. Itu berangkat pagi sampai sana subuh. Berapa pulau juga tuh kan? Ya, dua pulau. Dua pulau. Iya. Banyuwangi, Bali, Lombok, Mataram. Mataram. Ya, menarik juga ya. Selain itu Bang, ada lagi nggak yang didapat selain apa? Pengetahuan. Ada nggak hal-hal lain, misalnya sampai ke kedalaman spiritual atau apa yang didapat dari perjalanan? Karena kan sampean orang Jawa toh. Orang Jawa ini kan ketika melakukan perjalanan itu pasti ada hal-hal Oh, yang didapat gitu loh. Oh jangan. Siapa tahu. Jadi saya pengen pembicaraan kita kali ini tidak hanya di permukaan gitu. Karena kalau orang melakukan perjalanan pasti yang diceritakan hanya indahnya Indonesia, apa beragamnya Indonesia, ramahnya. Itu kita udah tahu semua. Nah, dengan tampilan motor yang seperti ini, saya tadi pertama ngelihat motor ini, ada nggak pengalaman hal yang gimana gitu yang didapat dari perjalanan ini? Banyak sih, termasuk dari apa ya, skala religius juga ada. Jadi beberapa kali jumpa para ulama, dia ngasih tahu tuh perjalanan tuh nggak harus melulu begini, tetap ibadah dan lain sebagainya. Tetap ada sih. Ada proses perenungan Mbak yang didapat gitu dari misalnya ketika di jalan mendapatkan apa gitu, sesuatu yang baru bagi masyarakat kita gitu. Apa ya, kalau saat ini juga karena masih ngikutin kesenangan juga toh. Jadi ngikutin kesenangan tuh, jadi nggak terlalu apa ya, bingung jadi. Masih belum. Kalau kendala selama perjalanan yang paling berat dirasakan waktu kapan? Waktu pandemi. Waktu pandemi. Iya. Ya maksudnya Sebelum pandemi itu enak jalan. Enak ya jalannya? Enak banget malah. setelah pandemi Wis susah. Dari mulai penerimaan masyarakat yang kadang pro kontra kan, kadang Iya. ada yang memang oke, welcome ke tempatnya dia, kadang ada yang menolak, jangan bang ini kan masa pandemi. yang paling berat di daerah mana? Sumatera. Sumatera ya? Sumatera. Sampai kena usir atau gimana? Ya karena itu tadi, karena Pandemi. karena pandemi, karena Pandemi usir masih segala awal macam ya. kan yang kita. Tapi nggak kena lempar nggak ya? Kalau lempar kan. Siapa tahu pendatang lempar-lempar. Jangankan orang yang melakukan perjalanan, apa kita yang stay di Iya. daerah aja mengalami kesulitan. Iya, apalagi ketika yang jalan-jalan apalagi ya. yang melakukan perjalanan. Ya menarik sih Bang. Habis ini mau kemana lagi Bang? Ya rencana ke Skadau. Oh, habis ini ke Skadau. Skadau Ya. sama Sanggau. Habis itu baru masuk ke jalur Kalteng kali ya. Baru jalur ke Kalteng, jalan poros Kalteng. Oh, berarti datang Pontianak langsung ke ujungnya dulu. Kayaknya kalau saya lihat videonya banyak di perbatasan juga ya. Ya alhamdulillah, kalau Kalbar ini 5 perbatasan. 5 titik perbatasan ya. 5 titik perbatasan dari mulai Temajo, Aruk, Aruk, ya. Dagoy, Entikong sama Badau. Iya, udah semua ya. Udah. Memang masih ada beberapa yang apa namanya perbatasan, cuman belum resmi kayak Senaning kan. Iya. Cuman jalannya juga jasa. ya gitu lah jalannya. Jalan juga hancur. Jadi karena motorku juga begini kan, Oh, jadi nggak agak mampu kalau susah. Senaning, ya berat agak urusannya susah kalau mau Senaning, masuk. ya. Kemarin aja ke Temajuk itu emang butuh perjuangan juga. Jalannya Karena nggak bagus juga ya. jalan tanah merah karena Iya, lintasnya Palo, Oh iya. lintas Palo tanah hitam tuh. Kalau kendala teknis kendaraan yang terasa pernah, aduh nih apa gitu, nasib sial banget hari ini gitu, misalnya sampai injeksi pernah kena. injeksi pernah kena karena kan motor injeksi toh jadi rawan. Jadi sering itu- kehabisan bensin apa Itu kenanya di tempat sepi atau yang tempat sepi waduh. di Gorontalo waktu itu. Jadi ngakalin tuh busi itu digosok. Jadi jalan mati lagi, gosok busi lagi, jalan lagi, gosok busi lagi, jalan lagi. Jadi kayak anak Vespa jadi. Tapi kalau udah ketemu bengkel ya aman lah ya gitu Jalan ya. aman. Saya lihat ada bawa ban juga ya. Ya ada ban serep juga. Ban Tinggal serep satu itu. tuh. Awalnya bawa berapa? 3 Oh 3 ya. dikasih itu juga dari Bangka Belitung. Itu memang selama 1 tahun diganti atau Diganti. Itu aku ganti ban tuh udah 8 kali. alat lengkap berarti bawa ya? Enggak, cuma obeng.
Bawaannya cuma obeng. Obeng sama Bismillah. Bismillah kan mogok lah itu. Ini warisannya orang Surabaya ini. Hanya modal Nanti nekat. Gitu aja kok repot. Ya, setelah podcast kita mau belajar juga. Nah, Bacaannya apa gitu kan. Modalnya cuma obeng kan. Sama Bismillah. Pernah bocor ban gitu di jalan? Bocor Pecah? ban cuma 2 kali. Itu pun mesti di tempat ramai, nggak pernah sempat sepi. Alhamdulillah. Nggak pernah ngerepotin. Iya, betul. Saya nggak bisa kebayang. Bocor ban misalnya di Jagoi Bambang misalnya. Lagi ngejar ke arah Aru misalnya. itu daerah mana saya nggak paham. Sawit kan? Sawit ya? Aduh. Cuma jalannya aspal semua tuh. Aspal ya, udah bagus emang jalannya. Atau daerah Melawi Sintang kan juga banyak tempat sepi ya. Melawi Sintang ya. Sama nanti kalau ngejar ke Kalteng juga banyak lewat hutan kan. Iya. Kalau di Jawa kan Kalteng rame. lebih banyak Ya. lagi. Kalau Kalteng Jawa banyak. kan hampir 500 meter juga Udah ada ada orang. rumah, ya, Ada enak gitu. perumahan. Ini luar biasa ya. Saya mendengar dari awalnya saja. Ini Bang Ateng dari awalnya berangkatnya itu menjadi inspirasi bagi kita ya. Nah, Justru diawali dari masalah bangsa sebenarnya kan. iya. Diawali masalah bangsa ini pembuktian juga kan. banyak Iya. saya sering mendengar cerita-cerita seperti ini kayak siapa tahu Nek Carlos kan, YouTuber juga. Nek Carlos dia pernah keliling Indonesia juga sama temannya si Nick apa siapa gitu. Dia berangkat keliling Indonesia, dia sistemnya malah nebeng Travel, backpacker. nebeng Ya. gitu. Dia motivasinya adalah dia ingin membuktikan bahwasanya seluruh bangsa Indonesia itu ramah, karena dia minoritas Chinese. Dia sempat mengalami Masalah juga ya, masalah tahun rasis ya. rasis tahun 98. Akhirnya Namanya dia Pak Harto. memutuskan untuk melakukan keliling Indonesia. Terus ada beberapa juga hal-hal seperti itu, banyak memang yang ingin membuktikan. Tapi menarik. Nah, kira-kira sampean pengen ngomong apa nih, Mas? Untuk seluruh masyarakat Indonesia Iya. dengan hal yang sampean lakukan hari ini. Apa ya? Kalau Closing statement lah ya. statement ya. Jadi kalau statementku hampir sama kayak Bung Karno. Jadi Indonesia ini bukan milik suatu ras ataupun suku ataupun agama. Indonesia itu milik kita bersama. Jadi ya dijaga bareng-bareng aja. Iya. Nggak usah saling musik-musik itu Iya, aja. mantap ya. Iya, sip. Intinya kita saling menjaga, jangan sok-sokan saling bagus sendiri atau saling baik sendiri. Intinya kita saling menjaga. Mungkin cukup sekian lah ya, karena kita Iya. udah malam, mungkin masnya juga butuh istirahat dan kita butuh ngobrol-ngobrol di luar rekaman lah. Mungkin itu, terima kasih para sahabat Laman Inspirasi. Terima kasih buat Bang Paci sudah Terima kasih kembali, Bang. menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang dengan Iya. kami, ngobrol dengan kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Laman Inspirasi dan channelnya Pace, ikutin channel si Pace keliling Indonesia, Ride to 34 provinsi di channel YouTube Pace Hanif. Oke, ditunggu. Oke. Terima kasih. Salam Laman Inspirasi. Salam Laman Inspirasi. Yo man. Oke, sip. Beda cerita.